Menjelang Idul Fitri 2023, antusiasme masyarakat untuk mudik semakin meningkat seiring dengan tidak adanya lagi pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Untuk memantau langsung bagaimana situasi jelang arus mudik lebaran tahun ini, kami telah terhubung bersama rekan kami Naufal Zakwan di Jakarta dan Inyoman Wiryadinata di Bali. Kita ke Naufal terlebih dahulu. Naufal, selamat pagi. Mungkin Anda bisa gambarkan pada kami bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen saat ini. Baik, selamat pagi Ayu dan juga Reza. Saat ini saya sudah berada di Stasiun Pasar Senen di Jakarta dan memang jika saya bisa menggambarkan di sebelah kiri saya ataupun di sebelah kanan saya, di belakang saya, memang banyak sekali pengguna jasa kereta api yang sudah memenuhi stasiun Pasar Senen sejak siang hari tadi, bahkan tadi ketika saya sudah ke sini pukul 2 dini hari dan memang itu sudah banyak sekali pengguna jasa kereta api yang berbondong-bondong datang untuk melaksanakan mudik di tahun 2023. Dan memang setelah dari Daop 1 Jakarta, yaitu di Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir, sudah mencatatkan atau tercatat sebanyak 23.000 keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen dan 12.700 keberangkatan dari Stasiun Gambir. Dan ini baru hari ke-7 sebelum menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Dan juga dalam mengatasi hal ini, pihak PT KAI juga menyediakan sebanyak 1 juta tiket dan seminggu sebelum Lebaran sudah habis 540.000 tiket, yang artinya lebih dari setengah tiket yang sudah disiapkan oleh PT KAI sudah ludas dibeli oleh pemudik pada tahun ini. Dan memang situasi saat ini semakin pagi semakin ramai dikunjungi oleh para pengguna jasa kereta api yang ingin mudik ke luar provinsi, yaitu Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan saya sudah terhubung dengan salah satu pemudik, yaitu Mas Faros. Halo, selamat pagi Mas Faros. Halo, selamat pagi. Oke, Mas Faros, kalau boleh tahu, ini kan H-min ya. Kenapa sih memilih berangkat mudik itu H-min bukan H+? Karena agar liburan bersama keluarga itu lebih banyak waktunya. Oke, biar lebih banyak waktu bersama keluarga di sana dan juga bisa melaksanakan sholat Id bersama ya. Dan kalau boleh tahu lagi Mas Faros, kenapa sih menggunakan kereta api dibandingkan dengan transportasi darat lainnya? Karena menurut saya sebelumnya saya juga searching atau memilah-milah dengan bus gitu ya. Ternyata kalau saya pikir lebih hemat dan lebih enak menggunakan kereta api. Oke, lebih hemat berarti ya. Dan emang kalau boleh tahu kemana sih tujuannya, Mas? Tujuan saya ke Purworejo. Gitu. Oke, ke Purworejo. Oke, Mas Faros, selamat jalan, selamat mudik, hati-hati di jalan. Semoga bisa menghabiskan waktu Lebaran bersama keluarga ya. Oke, terima kasih Mas Faros. Ya, baik. Jadi seperti itu Reza dan juga Ayu, memang antusiasme para pemudik di Stasiun Senen pun begitu terasa sekali karena sudah 7 hari menuju Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan memang jika saya menggambarkan di sini, para pemudik walaupun saat ini sudah tidak ada lagi pembatasan terkait jumlah pemudik atau pengguna jasa kereta api, namun pihak PT KAI juga mewajibkan bagi seluruh pengguna jasa kereta api sudah vaksin booster untuk bisa melaksanakan mudik menggunakan kereta api. Kembali ke studio Ayu dan juga Reza. Baik, kalau tadi di Jakarta Stasiun Pasar Senen sudah terlihat mulai cukup ramai seperti itu ya. Sekarang kita akan beralih ke Bali. Selamat pagi Nyoman. Nyoman, bisa digambarkan kepada kami bagaimana situasi di sana? Apakah sudah ada peningkatan pergerakan masyarakat jelang arus mudik atau justru masih landai? Iya, Ayu dan Reza, saya berada di Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jemberana-Bari, sekitar 3 jam lah dari kota Denpasar. Dan memang tadi terlihat 2 km menuju ke gerbang pelabuhan sudah terlihat antrean panjang. Tidak hanya kendaraan truk pengangkut barang, namun juga kendaraan pribadi pemudik yang menuju ke pelabuhan, termasuk juga kendaraan roda 2 dari pemudik yang juga akan meninggalkan Pulau Bali menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk ini. Dan memang nanti hari Senin hingga hari Jumat ada larangan dari pemerintah bagi kendaraan ataupun truk yang mengangkut yang memiliki muatan lebih dari 14.000 kg untuk tidak melintasi jalur
Denpasar Gilimanuk atau sebaliknya, termasuk juga kendaraan dengan sumbu 3 ataupun lebih, termasuk juga kendaraan pengangkut semen, bahan bangunan, galian, tidak diizinkan untuk melintas agar memberi ruang yang lebih banyak kepada para pemudik. Karena kendaraan-kendaraan besar ini biasanya jalannya lebih lambat, sehingga hari ini mungkin juga besok mereka akan menggunakan kesempatan yang masih bisa melintas. Sehingga kalau kita lihat di belakang saya ini tidak hanya ada para pemudik menggunakan kendaraan pribadi di roda 4, namun juga ada truk-truk besar yang ada di sebelah yang akan meninggalkan Pulau Bali untuk menuju ke Pulau Jawa, karena hari Senin sudah diberlakukan tidak boleh mereka melintas di jalur Denpasar dan Gilimanuk. Kalau kita lihat kendaraan roda 2 saja, walaupun sudah disiapkan sekitar 4 jalur yang ada di tempat ini, terlihat lancar, artinya 3 jalur masih kosong, namun secara berganti kendaraan-kendaraan pemudik roda 2 ini antre untuk dapat mereka nanti menuju ke 7 dermaga yang disiapkan oleh pengelola Pelabuhan Gilimanuk, sehingga mereka biasanya antre sekitar 15 menit, 10 sampai 15 menit untuk kemudian diarahkan menuju ke dermaga ataupun ponton-ponton yang sudah disiapkan. Ketika semua kendaraan yang dari Jawa sudah keluar, maka mereka akan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Saya akan mencoba berbincang dengan salah satu pemudik yang Mas, ini tujuannya kemana? Jember, Pak. Kenapa memilih pulang lebih awal ataupun mudik lebih awal? Kangen istri, Pak. Alasan lain mungkin? Iya, lebaran, kangen anak. Mas sudah libur ya gitu ya? Oke, Mas, kenapa memilih kemudian tidak siang, kenapa memilih subuh untuk berangkat? Dari mana tadi berangkatnya? Dari Canggu, Denpasar. Alasan memilih berangkat subuh kenapa, Mas? Takut panas, Pak. Macet. Kemudian kondisi jalan dari Denpasar menuju Gilimanuk, apa yang bisa diceritakan, Mas? Enggak ada ya, Pak. Cuma ya aman-aman aja. Ya, itulah salah satu Mas siapa tadi namanya? Mas Yusuf. Mas Yusuf yang akan pulang ke Jember dengan mengendarai sepeda motor dengan bawa barang bawaan yang lumayan banyak. Di belakang juga ada pengendara sepeda motor yang juga membawa keluarga, dan kita berharap nanti mereka bisa tiba di rumah dengan selamat. Karena kalau saya tadi lewat jalur Denpasar Gilimanuk, ada beberapa jalan yang memang bergelombang dan ada perbaikan tadi saya lihat, dan kendaraan-kendaraan besar seperti truk masih berjalan lambat, sehingga menyebabkan mereka juga harus berjalan lambat di belakang kendaraan-kendaraan besar tersebut. Ayu dan Reza. Baik, ini yang menjadi catatan adalah itu tadi banyaknya jalan berlubang yang cukup membahayakan. Harapannya adalah para pemudik ini bisa lebih hati-hati di jalan, jangan terlalu terburu-buru karena memang ada keluarga yang menunggu di rumah begitu ya. Terima kasih Nyoman Wiryadinata melaporkan dari Bali, dan sebelumnya ada Noval Zakwan dari Jakarta. Terima kasih teman-teman.